Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi KPK dan FPB. Oke, kita langsung masuk saja ya ke materinya. Yang pertama yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan suatu bilangan merupakan hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Kemudian kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari beberapa bilangan. Sedangkan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dari beberapa bilangan. Contohnya, kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12. Kok bisa? Ini didapatkan dari mana? Nah, dari kelipatan 3 adalah 3, kemudian 3 ditambah 3, 6, kemudian 6 ditambah 3, 9, 9 ditambah 3, 12, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya, kelipatan 4 adalah 4, 4 ditambah 4, 8, 8 ditambah 4, 12, 12 ditambah 4, 16, dan seterusnya. Kemudian, kelipatan persekutuan 3 dan 4 adalah berapa? Kita cari yang sama. Kita baca lagi pengertian kelipatan persekutuan tadi apa sih? Nah, ini kita baca lagi. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari beberapa bilangan. Maka dari itu, kita cari kelipatan yang sama dari 3 dan 4. Mana yang sama? Nah, yang sama ada 12, 24, 36. Kelipatan 3 punya 12, kelipatan 4 punya 12, kemudian kelipatan 3 punya 24, dan punya 36. Begitu juga kelipatan 4. Nah, maka dari itu, kelipatan persekutuan 3 dan 4 adalah 12, 24, 36, dan seterusnya. Ini kalau mau dicari, masih banyak lagi nih. Oke, kemudian kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. 3 dan 4 adalah namanya aja terkecil. Berarti kita cari dari kelipatan persekutuan ini 12, 24, 36. Mana yang paling kecil? 12. Nah, maka dari itu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK 3 dan 4 adalah 12. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Faktor persekutuan terbesar atau FPB. Di sini ada pengertian faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi bilangan tersebut. Kemudian faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari beberapa bilangan. Sedangkan faktor persekutuan terbesar atau FPB merupakan bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Contohnya, perhatikan faktor 10 dan 12 berikut ini. Faktor 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Kok bisa ini? Dapat dari mana gitu kan? Nah, dapat dari mana ini? Ini didapatkan dari 10, itu bisa dibagi 1. Kemudian 10 bisa dibagi 2. 10 nggak bisa dibagi 3 kan? Makanya nggak ada 3 di sini. Kemudian 10 juga nggak bisa dibagi 4. Nah, makanya dia tidak ada 4 di sini. Kemudian 10 bisa dibagi 5. Dan 10 bisa dibagi 10 atau 10 bisa dibagi dirinya sendiri. Begitu juga untuk faktor 12. Faktor 12 ini bisa dibagi 1. 12 bisa dibagi 2. Kemudian 12 bisa dibagi 3. 12 bisa dibagi 4. 12 bisa dibagi 6. Dan 12 bisa dibagi dirinya sendiri atau 12 bisa dibagi 12. Oke, dari sini kita cari faktor persekutuan dari 10 dan 12 adalah, ingat faktor persekutuan. Tadi apa pengertian dari faktor persekutuan? Kita baca lagi. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari beberapa bilangan. Faktor yang sama. Nah, kita cari yang sama. Mana yang sama? Oke, yang sama ada 1 dan 2. Faktor dari 10 ada 1 dan 2. Begitu juga faktor 12 ada 1 dan 2. Ini yang sama. Maka dari itu, faktor persekutuan dari 10 dan 12 adalah 1 dan 2.
Kemudian kita cari FPB-nya atau faktor persekutuan terbesarnya berapa? Kita cari FPB dari 10 dan 12. Namanya aja faktor persekutuan terbesar, besar ya. Jadi kita cari dari faktor persekutuan 10 dan 12 tadi kan 1 dan 2. Kita cari 1 dan 2 ini mana yang paling besar? Nah, yang paling besar adalah 2. Sehingga faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 10 dan 12 adalah 2. Nah, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ke materi contoh. Ke contoh yang pertama, carilah FPB dan KPK dari 12, 15, dan 18. Langkah-langkahnya. Yang pertama, kita diminta untuk membuat pohon faktor. Kemudian, tuliskan bilangan dalam perkalian faktor prima. Oke, kita buat dulu pohon faktor 12 ya. 12. Kemudian tuliskan bilangan dalam perkalian faktor prima. 12 bisa dibagi berapa? 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian 6 bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Oke. Setelah itu kita cari, kita buat pohon faktor 15. Nah, 15 bisa dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian kita cari 18. 18 bisa dibagi 2, hasilnya 9. Kemudian 9 bisa dibagi 3, hasilnya 3. Nah, dari sini kita dapatkan ini. 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Ini didapatkan dari mana? Dari sini. Nah, karena 2-nya ada 2 ya, maka 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat nulisnya di sini. Kemudian dikalikan 3. 3-nya bukan pangkat 2 ya, karena di sini cuma 1, maka ditulis 3 saja. Jadi 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian yang 15. 15 ada berapa aja tadi? Nah, ada ini, 3 dan 5. Berarti 15 sama dengan 3 dikali 5. Selanjutnya, 18. 18 sama dengan berapa? Ada 2, ada 3. 2-nya ada 1. Kita tulis 2. Kemudian 3-nya ada berapa? 1, 2. 3-nya ada 2. Jadi kita tulis 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Sehingga 18 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Setelah ketemu seperti ini, kita tinggal cari KPK dan FPB-nya. Nah, kita cari KPK-nya dulu. Kita lihat di sini. Untuk KPK, ambil semua faktor. Jika ada faktor yang sama, ambil pangkat terbesar. Jadi kita kalau mencari KPK diminta untuk ambil semua faktor. Jika ada faktor yang sama, ambil pangkat terbesar. Oke, kita cari dulu. Di sini 12 ada 2 pangkat 2. Kemudian 15 tidak ada angka 2 ya. 18 ada angka 2. Tapi tidak pangkat 2. Nah, 2 ini dengan 2 ini, mana yang lebih besar? 2 pangkat 2 kan? Maka kita tulis di sini 2 pangkat 2. Kemudian dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini didapatkan dari mana? Nah, dari sini. 12 punya angka 3, 15 punya angka 3, 18 punya angka 3. Tapi angka 3 di 18 ini ada kuadrat. Jadi, lebih besar yang mana? Ya, lebih besar yang ini ya. Jadi, 3 pangkat 2. Kemudian dikali 5. Kok 5-nya ikut? Nah, kita baca lagi pengertian di sini. Untuk KPK, ambil semua faktor. Jadi, walaupun tidak punya teman, di 12 nggak ada 5. 18 nggak ada 5. 15 ada 5. Tetap kita tulis di sini. Oke? Ambil semua faktor, ingat. Kemudian setelah seperti ini tinggal kita hitung. Sama dengan 2 kali 2, 4. Kemudian 3 kali 3, 9. Selanjutnya dikali 5. Hasilnya 180. Kemudian kita cari FPB-nya. Nah, kita baca FPB hanya diambil dari faktor yang sama. Ingat, faktor yang sama dan pilih pangkat terkecil. Kita lihat. 12 ada angka 2, 15 nggak ada angka 2. Nah, berarti bukan itu, FPB-nya bukan 2.
Selanjutnya, 12 ada angka 3, 15 ada angka 3, 18 juga ada angka 3. Tapi di 18 3 kuadrat ya, atau 3 pangkat 2. Jadi kita cari dari 3, kemudian ini 3, ini 3 kuadrat. Mana pangkat yang paling kecil? Nih, disuruh pilih pangkat yang terkecil. Ya, pangkat yang terkecil adalah 3. Jadi di sini kita tulis 3, FPB-nya 3. Kok 5-nya nggak ikut? Nah, ingat di sini, untuk FPB hanya diambil faktor yang sama. 15 punya 5, tapi 12 nggak punya 5, 18 juga nggak punya 5, jadi 5-nya tidak ikut. Sehingga FPB-nya sama dengan 3. Nah, sampai di sini materi hari ini semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.